adalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, pada pagi hari ini sebelum kalian melakukan segala aktivitas yang harus kalian kerjakan pada hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, supaya firman itu menuntun di dalam kalian, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kalian. Ayo, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menuntun kami di saat kami menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, pagi hari ini kita subtema kita pada hari ini, ya, hari Selasa, itu tentang puasa doa. Nah, ya, tetapi kita akan mengulang dalam bulan ini, ya, ayat hafalan kita itu masih terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, kalau kalian masih ingat, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, itu ayat hafalan yang selama 1 bulan sepekan ini. Ya, supaya kalian tetap ingat, ya, karena firman Tuhan ini, ya, sekalipun kalian muda, kalian harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, tetapi subtema kita, ya, itu tentang puasa doa. Ya, kalian coba tanya, ya, siapa yang sampai sekarang masih tetap berdoa, ya, masih tetap cari Tuhan. Ya, jangan-jangan kalian sekarang, wah, Miss, tugasnya banyak, enggak karuan, sampai enggak sempat berdoa. Nah, itu salah, ya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kalau kepingin apa yang kita kerjakan itu mendapatkan hasil yang luar biasa, satu kuncinya, harus kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, kita menomorsatukan Tuhan dalam diri kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Ya, ini Miss akan ambil di dalam Yakobus 5 ayat 16a, ya, yang A saja. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sudah, itu saja, ya, dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian A, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ya, sebelum sebelum kita lanjut, ya, apa artinya kita selalu mengaku dosa kita, ya, supaya kalau kita berdoa buat orang lain itu orang lain bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, kita mau lihat dulu definisi doa, ya, makna dari doa itu apa, ya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, ya, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kalian sering berdoa, ya, pasti itu akan kalian jalin komunikasi dengan Tuhan, yaitu komunikasi yang baik. Nah, mengapa kita harus berdoa? Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Ya, supaya terjalin hubungan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ya, kita akan mengenal seseorang ketika kita berkomunikasi dengan orang itu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau kita mengenal seseorang, kita harusnya berkomunikasi dulu supaya apa? Kita kenal siapa dia. Ya, berkomunikasi lebih dulu supaya antara kalian dengan orang yang kalian kenal itu kalian bisa mengenal lebih dalam. Nah, demikian juga, ya, dengan doa. Ya, kalau kita, ya, doa itu sebagai sarana supaya apa?
supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mau enggak kita tetap jalin apalagi saat-saat ini? Ya, kita betul-betul butuh Tuhan. Ya, COVID dan pandemi sekarang ini membuat kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Nah, lalu kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu berkomunikasi dengan Dia. Ya, namanya kita saja mengasihi seseorang, pasti kita akan memiliki kerinduan untuk apa? Untuk bercakap-cakap dengan Dia. Demikian juga kita, ya. Jadi supaya kita akrab dengan Tuhan, kita harus berdoa, kita harus bercakap-cakap, kita harus berkomunikasi. Nah, kata doa sering akrab didengar di telinga kita sebagai orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya doa itu penting banget, ya. Namun belum tentu semua orang Kristen itu menjadikan doa dari bagian gaya hidup dia sebagai anak Tuhan. Nah, doa lebih berkesan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk itu apa? Kegiatan, ya, kegiatan yang membosankan dan menghabiskan waktu. Nah, kadang kalian berpikir gini, ya, yalah Miss, paling berdoa apa? Ingatnya kalian, ya, kita ya secara umum, ya, orang seringkali berdoa apa? Hanya ingat doa pagi. Nah, ya, setelah bangun tidur. Lalu doa mau makan. Nah, ya, doa mau makan. Terus yang doa yang ketiga adalah doa di saat kalian mau tidur. Nah, hanya itu saja. Terus itu membuat apa? Membuat orang tuh kadang jenuh dalam berdoa, ya toh? Nah, lalu mereka hanya melakukan itu hanya sekedar saja. Nah, kalian tahu, ya, kalian tahu kalau, ya, kalau kalian berdoa hanya sekedar berdoa saja, ya, doa itu tidak akan pernah punya kuasa apa-apa. Betul, karena apa? Doa ini asal-asalan, ya. Jadi doa yang asal-asalan tidak pernah punya kuasa. Ingat itu, ya. Terus di dalam diri kita itu harus ada doa pribadi. Satu, ya, doa pribadi. Pernah kamu melakukan doa pribadi? Artinya apa itu, Miss, ya? Doa pribadi artinya, ya, kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, lalu mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan. Dengan seperti itu, ya, kita bisa semakin lekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah punya doa pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat setiap pagi kita cari Tuhan, mengucap syukur, mengagungkan nama Tuhan. Ya, jangan pernah kamu, ya, kalian semua ingatkan, ya, kalau doa tuh wes yang penting berdoa. Tidak, ya. Kalau kita betul-betul, ya, mengasihi Tuhan, biarlah kita harus punya apa? Doa pribadi dengan Tuhan. Itu tadi dengan cara apa? Mengucap syukur. Pernah kalian mengucap syukur? Belajar dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita belajar mengucap syukur. Itu doa pribadi. Terus kita harus punya doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Ya, artinya kita mendoakan orang lain. Contohnya, ya, kita mendoakan bangsa dan negara kita yang saat ini sedang ada masalah besar. Dengan adanya COVID-19 ini membuat bangsa Indonesia menjadi resah, ya. Itu adalah doa syafaat. Terus selain kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita. Saudara kita yang mana? Ya, mungkin apa, saudara sekandung atau saudara yang lain. Bahkan kita bisa berdoa untuk teman-teman atau rekan-rekan kita, dan masih banyak lagi, ya. Doa syafaat itu kalian bisa merinci 1, 2, 3, kalian mau berdoa untuk siapa, itu namanya doa syafaat. Setelah kita punya doa pribadi dengan Tuhan, lakukan
doa syafaat. Nah, kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, kalian akan lihat hasilnya, ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, Miss, supaya doa itu mempunyai kuasa caranya bagaimana? Nah, ini Mister kasih kunci, ya. Kunci supaya doa itu mempunyai kuasa antara lain, ya. 1, milikilah hubungan atau keintiman yang erat dengan Tuhan, ya. Milikilah keintiman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kepingin toh doa kita menjadi berkuasa. Kalian tahu Nabi Elia, ya. Nabi Elia itu sama seperti kita manusia, ya, sama, tidak ada bedanya, ya. Memiliki kekuatan yang sama seperti manusia, dia tidak punya power apa-apa. Tetapi Elia ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, ya, kalau kalian nanti baca, ya, di dalam Yakobus 5 ayat 17, ya, itu dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Coba, ya, 3 tahun 6 bulan. Bayangkan, hujan tidak turun di bumi rasanya seperti apa, panasnya seperti apa, ya. Saat-saat ini kalian tahu hujannya itu hanya hujan deres bentar saja. Nah, lalu apa? Wah, rasanya sumuk, panas sekali, ya. Tetapi kalian ngerti, ini memperkuat iman percaya kita. Ya, manusia Elia ini adalah manusia biasa, bukan manusia yang memiliki power yang luar biasa, tidak. Tetapi kuasanya doanya itu bisa berkuasa karena apa? Karena dia memiliki keintiman hubungan yang erat dengan Tuhan. Oke, itu 1, ya, kunci supaya doa kita memiliki kuasa, ya. Yang kedua, miliki hati yang bersih atau pemberesan diri. Apa itu? Hati yang bersih dan pemberesan diri. Nah, ya, itu Miss kasih contoh di dalam Markus 11 ayat 25. Dengarkan, ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, ya, terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ya, apa tadi? Yang kedua, miliki hati yang bersih atau pemberesan diri, ya. Artinya apa tadi? Kalau sebelum kita berdoa, ya, kita tengok ke belakang, apakah kita punya kesalahan dengan orang lain. Kita belajar, ya, untuk menghampiri orang itu, minta maaf, supaya apa? Supaya pengampunan Tuhan itu juga berlaku atas hidup kita. Nah, maka doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu akan memiliki kuasa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya. Nah, ini penting, percaya itu penting. Nah, ini saya kasih contohnya, Ustaz, ya. Kalau kalian pergi ke dokter, ya, pasti kalian cari dokter yang cocok, yang pas. Nah, demikian juga, ya, kalau kalian datang ke dokter tadi, kalian pasti ditanya yang dirasakan apa? Oh, sakit sini, dok, sakit. Nah, kamu sudah percaya dengan dokter itu, makanya dia kalau memberi obat, memeriksa, kamu akan sembuh. Itu contoh saja. Nah, tetapi dengan Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan secara jasmani, secara mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi yang Tuhan inginkan dari diri kita adalah percaya. Ingat itu, ya. Tuhan hanya minta 1, percaya kepada Dia. Nah, di saat kita berdoa kepada Tuhan, setelah apa? Setelah kita pemberesan dengan orang lain, ya, Tuhan menginginkan dari kita di saat kita berdoa, kita apa? Percaya kepada Tuhan. Ya, di saat kita menaikkan doa, yakinlah bahwa Tuhan mendengar doa yang kita panjatkan. Ya, kita harus percaya.
yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, kamu berdoa dengan penuh iman, apapun yang kamu inginkan itu akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi dengan catatan ya, sesuai doamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan berikan itu semuanya kepada kalian. Nah, lalu kalian bisa lihat di dalam ayat 22 di dalam Matius 21 tadi. Ya, ini kata-katanya bagus, coba dengarkan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, ya, kuasa doa itu, kunci kuasa doa itu bisa kamu rasakan lewat apa? Lewat itu tadi. Ya, Mister akan berikan satu. Ya, kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan dulu. Setelah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kedua, bereskan hati kita. Kepada siapa kita bersalah, kita datang kepada Dia, minta maaf. Dan pengampunan Tuhan akan berlaku dalam diri kita. Yang ketiga, percaya. Ya, kita sebagai anak-anaknya, Tuhan menuntut kita, meminta kita satu hal, percaya. Sehingga apa? Kalau kita berdoa, kita meyakini doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Itu ya. Jadi sekali lagi ingat, jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah tinggalkan komunikasi dengan Tuhan. Karena doa adalah kunci segala-galanya. Itu ialah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, itu menjadi berkat buat kita semua. Mengingatkan kita betapa pentingnya berdoa di dalam diri kita. Karena apa? Kita sebagai orang-orang percaya, doa itu adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Maka lakukan itu setiap hari. Kalau bisa, setiap saat. Ingatlah bahwa Tuhan segala-galanya dalam diri kita. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kepada kami Tuhan untuk ingat selalu kepada Engkau, bahwa doa segala-galanya dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan di saat kami lupa, untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah setiap pagi Tuhan, kami akan kunjungi Engkau. Kami akan ketemu dengan Engkau lebih dulu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Kami memiliki iman yang besar kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami doakan, Tuhan Yesus akan kabulkan semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua. Ajar kepada kami Tuhan, untuk tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga di masa muda kami Tuhan, masa muda anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi contoh yang baik melalui tutur kata dan perbuatan mereka, melalui doa-doa yang mereka panjatkan kepada Engkau setiap hari. Itu bisa tercermin dalam dirinya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri anak-anak-Mu, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan